Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aru Iqbal Adiwisna dari SMA Terpadu Krida Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hukum dan HAM. Mari simak penjelasan dari saya. Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia, agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum menurut ahli-ahli. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Menurut Hugo de Groot, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral. Menurut Philip, hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa. Menurut Immanuel, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Fungsi hukum. Fungsi hukum ada 4, yaitu yang pertama, fungsi memfasilitasi. Dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban. 2. Fungsi represif. Hukum sebagai alat kekuasaan represif bagi penguasa negara atau rezim yang berkuasa dalam pemerintahan. 3. Fungsi ideologis. Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain. 4. Hukum reflektif. Dalam hal ini, hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat, sehingga mestinya hukum bersifat netral. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sebagai landasan utama adalah hasil dari upaya lembaga legislatif bersama eksekutif. Contohnya mencakup kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi negara sebagai hukum dasar tertulis memberikan landasan konseptual bagi segala tindakan negara. Hukum tidak tertulis sering disebut dengan hukum kebiasaan atau hukum adat, merujuk pada norma-norma hukum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen hukum tertulis. Norma-norma ini tumbuh melalui praktik sosial, tradisi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam masyarakat. Berikut contoh hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis 1. UUD 1945, Kepres atau Keputusan Presiden, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PP atau Peraturan Pemerintah. Yang kelima, KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contoh hukum tidak tertulis yang pertama, hukum adat, yang kedua, detritus presiden, yang ketiga, pidato presiden, yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, dan yang kelima, etika dan moral. Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup keluarga. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, menjaga nama baik keluarga, larangan tidak menganiaya anggota keluarga, menjalankan ibadahnya tepat waktu, menjaga fasilitas rumah dengan baik. Dalam lingkungan sekolah, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, selalu berseragam lengkap beserta atribut sekolah, datang tepat waktu, larangan tindak kekerasan antar siswa, wajib patuh dan hormat pada guru, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama, memiliki identitas asli, melaksanakan kerja bakti sesuai waktu yang telah disepakati, dan tidak ada diskriminasi terhadap sesama. Dalam kehidupan bernegara, yang pertama, membayar pajak tepat waktu, mematuhi lalu lintas, dan tidak melakukan tindak kriminal. HAM dan fungsi HAM. HAM atau hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jenis-jenis HAM yang diakui: hak untuk hidup, hak untuk terlahir bebas dan mendapat perlakuan yang sama, hak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, dan lain-lain. Contoh pelanggaran HAM yaitu pencemaran nama baik, tawuran, penghinaan, pemaksaan pendapat, perampasan, diskriminasi, dan yang lain-lain. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi yaitu pada kerusuhan Mei 1998, kasus Rumoh Gedong, peristiwa Ketalang Sari, dan kasus penembak misterius. Penerapan hukum dan HAM.
Berikut adalah beberapa aspek penting dari penegakan hukum yang adil dan transparan. Persamaan di depan hukum, proses hukum yang jujur, keterbukaan, akses terhadap keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya pencegah pelanggaran HAM yaitu dengan cara penegakan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan HAM, pengawasan masyarakat, kerjasama antar pihak, dan upaya kuratif. Peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Dalam bidang pendidikan dan kesadaran, bisa dengan memahami HAM dan menyebarkan kesadaran. Cara menghormati HAM orang lain yaitu dengan interaksi sehari-hari dan meningkatkan toleransi dan respek. Cara mematuhi hukum dan norma HAM yaitu dengan meningkatkan ketaatan terhadap hukum dan mendorong reformasi. Berpartisipasi dalam proses demokrasi yaitu dengan mengikuti pemilihan umum dan mengawasi tindakan pemerintah. Dalam bidang advokasi dan aktivisme, yaitu dengan cara bergabung dengan organisasi HAM. Kesimpulan dari materi saya yaitu, hukum dan hak asasi manusia atau HAM saling melengkapi dalam memastikan keadilan dan perlindungan individu dalam masyarakat. Meskipun hukum mengatur perilaku dan menjaga ketertiban, integrasi prinsip-prinsip HAM menjadi penting untuk mencegah penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Peran pengadilan dalam penegakan HAM sangat krusial. Sementara tantangan seperti digitalisasi dan perlindungan minoritas menekankan perlunya perhatian terus-menerus. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan aktivis HAM diperlukan untuk memperkuat fondasi hukum yang inklusif dan menghormati HAM. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.